hidayah, taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul di rumah Cahayaku ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan salawat juga sampai kepada kita semuanya dan kita nanti mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada yaumul qiyamah. Amin. Untuk hari ini kita acara silaturahim karena kaum eksekusi ya. Jadi jadwalnya eksekusi karena Ustadz masih berhalangan untuk hadir. Jadi insya Allah nanti jam 11 siang diisi dengan Ustadz Abu Zadar Rabani dan selanjutnya nanti kita belajar dan murojaah untuk pelajaran-pelajaran yang lalu ya. Baik, kita baca doa belajar dulu, udah saya share di grup, lalu kita belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina hikmata wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil mengisi waktu, jadi kita renungkan, jadi ada keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran ya. Jadi untuk keutamaan belajar dan mengajar itu banyak sekali. Untuk keutamaan belajar dan mengajar Al-Quran itu ada sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab. Ini ada firman Allah yang saya ambil artinya aja. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mengerjakan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharap perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Mensyukuri. Ini ada terjemahan dari surat Al-Fatir ayat 29-30. Terus kemudian dalam kitab sahihnya Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang dari Hajjaj bin Minhaj dari Subah, dari Al-Qamah bin Barsad, dari Sa'ad bin Ubaidah, dan dari Abu Abdirrahman As-Sulami dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sering kita dengar, yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Coba kita ucapkan sama-sama bareng-bareng. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya.
Dan masih dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Utsman bin Affan, tetapi dalam redaksi yang agak berbeda disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna qadalakum min ta'alamal Qur'ana wa antamah. Dan ini artinya hampir sama. Jadi sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi semua yang berkaitan bersentuhan dengan Al-Quran itu menjadi baik, menjadi mulia. Misalnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, dan malaikat Jibril merupakan malaikat yang paling mulia jadinya. Terus kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi yang paling mulia. Terus kemudian Al-Quran diturunkan di mana? Di mana Al-Quran turun? Di Mekah dan Madinah, dan di kota tersebut artinya menjadi kota yang diberkahi dan mulia. Terus kemudian Al-Quran turun di bulan apa? Di bulan Ramadan. Dan akhirnya bulan tersebut menjadi bulan yang mulia. Terus kemudian itu Al-Quran turun di suatu malam yang disebut malam apa? Lailatul Qadar. Dari malam Lailatul Qadar pada tanggal 17 Ramadan, dan malam tersebut menjadi malam yang mulia. Dan pernah itu saya wallahi, jadi demi Allah, kalau itu Al-Quran turun di hati-hati panjenengan semuanya, insya Allah jenengan menjadi orang-orang yang mulia. Amin ya Allah. Jadi kita harus semangat, istiqomah, karena kita terus bersama dengan Al-Quran itu insya Allah menjadi mulia. Kita mempelajarinya juga banyak kebaikan, banyak pahala di dalamnya. Dalam dua hadis di atas terdapat dua amalan yang dapat membuat seorang muslim yaitu menjadi terbaik di antara saudara-saudara sesama muslim lainnya, yaitu belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tentu baik belajar ataupun mengajar yang dapat membuat seorang menjadi yang terbaik di sini tidak bisa lepas dari keutamaan Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah, firman-firmannya yang diturunkan kepada nabinya melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran adalah sumber pertama dan acuan utama dalam ajaran Islam. Karena keutamaan yang tinggi inilah yang membuat Abu Abdirrahman As-Sulaimi, yaitu salah seorang yang meriwayatkan hadis ini, rela belajar dan mengajarkan Al-Quran sejak zaman Utsman bin Affan hingga masa Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hadis ini menunjukkan akan keutamaan membaca Al-Quran. Suatu ketika Sufyan Tsauri ditanya, manakah yang kau cintai, orang yang berperang atau yang membaca Al-Quran? Dia berkata, membaca Al-Quran, yaitu yang mulia, yaitu membaca Al-Quran, karena Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian Imam Abu Abdurrahman As-Sulami tetap mengajarkan Al-Quran selama 40 tahun di Masjid Agung Kufah, disebabkan karena beliau telah mendengar hadis ini. Jadi setiap kali beliau meriwayatkan hadis ini selalu berkata, inilah yang mendudukkan aku di kursi ini. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitabnya Fadail Quran halaman 123, 127, 126, 127 berkata, maksud dari sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajar kepada orang lain.
adalah bahwa ini sifat-sifat orang yang mukmin yang mengikuti dan meneladani para rasul. Mereka telah menyempurnakan diri sendiri dan menyempurnakan orang lain, yang hal itu merupakan gabungan antara manfaat yang terbatas untuk diri mereka dan yang menular kepada orang lain. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, yaitu, bacakan Al-Quran kepadaku. Aku bertanya, wahai Rasulullah, aku harus membacakan Al-Quran kepada baginda, sedangkan kepada bagindalah Al-Quran itu diturunkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku senang bila mendengarkan dari orang selainku. Kemudian aku membaca An-Nisa ketika sampai pada ayat yang berbunyi, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka, umatmu. Kemudian aku angkat kepalaku, atau secara mendadak ada seorang berada di sampingku, dan ketika aku angkat kepalaku, aku melihat beliau mencucurkan air mata. Ini hadis sahih Muslim. Kemudian Imam Nawawi berkata, yaitu ada beberapa hal yang dapat dipetik dari hadis ini, di antaranya yaitu jadi banyak sekali keutamaan, di antaranya Al-Quran, yaitu merenungi, kemudian menangis ketika mendengarnya. Dan sunat hukumnya seseorang meminta kepada orang lain untuk membaca Al-Quran agar dia mendengarkannya, dan cara ini lebih mantap untuk memahami dan mentadabburi Al-Quran dibanding dengan membaca sendiri. Orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia mahir melakukannya telah mendapat tempat di dalam surga bersama-sama dengan Rasul-Rasul yang mulia lagi baik. Ini lagi masuk. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran tetapi dia mahir membacanya, bertegur-tegur dan nampak agak berat lidahnya, yaitu terbata-bata, dia akan mendapat dua pahala, yaitu pahala yang pertama pahala membaca, yang kemudian satu pahala lagi yaitu pahala kesungguhannya, keseriusannya untuk belajar. Terus kemudian ada hadis riwayat dari Bukhari Muslim, perumpamaan orang yang mukmin membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, itu yang baunya harum dan rasanya enak. Jadi perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, yaitu yang tidak berbau sedangkan rasanya enak dan manis. Kemudian perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti buah raihanah yang baunya harum sedangkan rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah hanzalah yang tidak berbau serta rasanya pahit. Kemudian masih banyak lagi, yaitu hadis-hadis keutamaan baca Al-Quran yang bisa memotivasi kita, bisa membuat kita bersemangat untuk terus belajar mempelajari Al-Quran secara istiqomah. Karena waktunya sangat panjang, untuk belajar juga nggak instan, jadi perlu proses yang banyak dilalui. Cuma modalnya yaitu kita harus istiqomah dan semangat selalu untuk bisa terus bersama Al-Quran. Banyak sekali hadis, diantaranya ada lagi kita boleh iri kepada seseorang, ya,
tidak bisa iri di hati kecuali kepada dua orang, seperti yaitu orang lelaki yang diberi Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang Al-Qur'an dan diamalkannya sepanjang malam dan siang. Dan orang lelaki yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala kemudian dia menafkahkan sepanjang malam dan siang. Ini riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, yang artinya barang siapa disibukkan dengan mengkaji Al-Quran dan menyebut namaku sehingga tidak sempat meminta kepadamu, maka aku berikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Dan keutamaan kalam Allah atas perkataan lainnya adalah seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Di riwayat Tirmizi. Jadi pernah kita alami kan, kadang kita itu di hati pingin ini gini-gini gitu. Kadang kita disibukkan dengan Al-Quran, kita tidak sempat berdoa, tidak sempat itu. Kadang itu subhanallah, Allah itu mengabulkan tanpa kita sadari, itu Allah mengabulkan doa-doa kita tanpa kita minta, karena kita terus berinteraksi dengan Al-Quran, kita tidak sempat berdoa. Alhamdulillah Allah kabulkan. Pernah mengalami seperti itu? Sering. Alhamdulillahnya. Itu makanya janji Allah itu dan Rasulullah itu pasti nyata. Kemudian dikatakan kepada pembaca Al-Quran dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi juga, bacalah dan naiklah serta bacalah dengan tartil seperti engkau membacanya di dunia, karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Nah, untuk hadis ini berkaitan dengan orang yang hafid Al-Quran. Nanti di surga itu ada tingkatan-tingkatan itu. Kalau misalnya kita hafal Al-Fatihah sudah selesai, kita naik satu tingkat di surga. Misalnya kita hafal lagi surat Al-Ikhlas, kita naik lagi satu tingkat, itu satu tingkat. Apalagi kita mulai dari awal, kita hafal 30 juz misalnya, dimulai dari muka kita hafal surat Al-Baqarah, kita naik di surga satu tingkat, hafal Al-Imran dikasih satu tingkat lagi. Nah, nanti sampai itu kedudukan surga tertinggi itu berada di hafalan kita itu sampai mana? Nah, nanti ada di situ kata-kata surga untuk orang yang hafid Quran. Akhirnya semangat, kita harus hafal biar nanti dapat tingkatan surga di sana, insya Allah. Doakan ya Bu. Amin. Kita saling mendoakan. Kita mendoakan, tapi jadinya juga harus ada niat dan usaha untuk itu. Jadi jangan mengharapkan doa gini-gini hanya mendoakan. Kita dibarengi niat kita yang sungguh-sungguh, dibarengi doa, kita semuanya insya Allah Allah kabulkan semuanya. Amin. Terus kemudian dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muzammil, ya, di situ warattil, bismillahirrahmanirrahim, warattil Qur'ana tartila. Di situ di ayat Muzammil, ya, ayat 4. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu gimana sih? Tahu nggak makna tartil? Benar, tidak terburu-buru. Bersama lagi. Sama ini kan Bagus sekali. Lagi. Jadi makna tartil itu menurut, jadi bukan misalnya kita baca pelan gitu, misalnya baca pelan tapi tidak mengikuti kaidah tajwid juga tidak disebut tartil. Jadi tartil itu belajar itu membacanya itu dengan makhraj dan sifatnya sempurna, terus kemudian termasuk di waqaf tidak. Jadi berhenti dan menyambungnya itu termasuk tartil, ya. Kadang kalau kita berhenti di suatu ayat tapi kita salah itu bisa maknanya lain, dan di situ mengurangi tartil, jadi merusak makna juga, tidak disebut tartil. Jadi tartil itu
meskipun pelan, meskipun cepat, tapi tidak merubah makna-makna tersebut dan tidak berubah itu makros tajwidnya harus betul semua. Dan untuk arah ke sana perlu proses, kita perlu belajar, terus perlu riyadhah lisan, jadi mengolahragakan lidah semuanya untuk bisa tampil. Jadi untuk belajar Al-Quran juga tidak harus sendiri, jadi harus teman, ada guru yang mendampingi. Kalau kita belajar ke YouTube misalnya mendengarkannya terus kita merasa bisa, apakah YouTube bisa mengoreksi? Kan tidak bisa, jadi harus guru. Terkadang itu bukan bacaan benar kita, itu bukan pikiran kita yang benar, tapi orang yang lain yang menilai, guru yang membetulkan, baru dikatakan bacaan kita itu sudah betul. Kalau kita merasa oh baca saya sudah benar, sudah cepat, itu tidak ke situ, jadinya bukan patokannya ke situ. Jadi bacaan kita benar itu kalau kita dikoreksi oleh guru atau teman-teman yang mahir gitu. Kalau sudah tidak ada koreksian berarti bacaan kita sudah bagus. 2 menit lagi. Apa isi? Yo, ngisi sholawatan enggak? Sholawatan di Ustaz. Ya, ini kan sudah masuk nanggung. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah semangat kita semua. Terima kasih. Jazakallahu Bu Rini. Kita sudah dulu ya, kita sambil menunggu Ustadz Abu ya. Mungkin 2 menit lagi masuk. 1 menit lagi. 1 menit lagi masuk. Kita sholawat 1 paket aja yuk. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak telepon. Tak telepon. Buat apa? Gak usah, di situ aja. Kena sabro nih. Sebabku sebenarnya lah. Tak enak aja sendiri. Pernah kakek sama Abi. Oh, rambut, tapi lu lihat saja nih. Iya. Kena capek sama Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Coba yang sudah di cahayaku berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Terus dari sini. Dari sini aku berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nggak libur Ustaz. 5. Oh nggih, enggak apa-apa. 13, 14, 16, 17, 19, 20 Ustaz. 21. Mbak Ira 22. Berapa? 507? 230 Ustaz.
Oh, Masya Allah. Oke, yang online berapa? Yuk, absen yang online. Yang online absen ya. Uti Putri absen, Uti Putri. Dibuka mute-nya. Udah mau nyampe, Sa. Lagi di jalan. Namanya siapa, Uti? Rohaini. Oke. Udah mau nyampe, Pak? Oke. Iya, ya, selanjutnya Uti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Salam, sebutin namanya. Sebutin namanya. Saya Nuryati Ustaz, masih di rumah. Masih di Indonesia, ya Allah. Oke Ustaz, maaf belum sampai Cahaya, nanti insya Allah 1 jam lagi. Naik helikopter, Bu. Terus lanjut. Assalamualaikum Oke Ustaz. Ustaz, saya Salam. Uhti Putri. Tidak bisa hadir via Kenapa nggak bisa hadir? Tidak libur Ustaz. Oke, baik. Lanjut. Lanjut. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Saya niat, Ustaz. Saya tidak bisa ke cahayaku. Kenapa nggak ke cahayaku? Niki ada pasien mau bekam. Oh, kenapa nggak dijanjiin nanti siang? Beda. Jadi datang ke majelis sama ikut online nilainya beda. Kecuali mungkin yang nggak libur ya. Ini oke. Lain kali kalau sudah jelas undangannya diutamakan kalau majelis ilmu ya. Oke, ada lagi? Selanjutnya Bu Ami. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak libur, garap tugas Ustaz. Namanya siapa, Bu? Siti Aminah Ustaz. Oh, nggak libur. Iya Ustaz. Ya sama, Ustadz juga nggak libur ini. Ustadz masuk kerja ini. Maaf Ustaz. Ya, oke, baik. Terus sudah semuanya? Mbak Eva belum absen sama Bu Atin. Bu Atin. Nah, Bu Atin sudah tadi. Bu Atin sudah, Mbak Eva Ya, belum. tinggal Mbak Eva. Oh. Nggak libur kayaknya. Sampun Ustaz. Oke, baik. Kalau gitu. Bu Kris, silakan absen Bu Kris. Halo Bu Kris, moodnya dibuka Bu Kris. Absen. Ya. Ini buka. Bu Kris bisa absen dulu Bu. Ya, sebentar. Absennya di mana? Aku pakai itu. Ustaz bisa langsung dimulai Ustaz. Oke, baik. Kita cek dulu apa? Cek suara dulu. Apakah suara Ustadz terdengar jelas? Jelas Ustaz. Oke, baik. Apakah gambarnya Ustadz terlihat jelas? Belum terlihat Ustaz.